Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang begitu setia menyertai hari-hari hidup kita setiap hari. Sebab itu malam ini kita bersyukur jika kita dapat berkumpul mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia, karena hanya Dia Allah yang menjadi utama di dalam hari-hari hidup kita, untuk menyembah Dia selalu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sungguh mengakui Engkau di atas segala-galanya. Karena hanya Engkau Tuhan yang patut kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan. Engkau begitu mengasihi hari-hari hidup kami. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai dan menolong kami semua. Sehingga malam ini kami boleh hadir dengan tujuan ingin menyembah, memuliakan Engkau. Bahkan duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan suara Tuhan, agar itu menjadi penuntun hari-hari hidup kami. Kami sambut Engkau Tuhan Yesus dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Malam hari ini Tuhan memberi kami kesempatan, kekuatan
dan juga semangat, kegairahan untuk bisa berkumpul di sini, memuji nama Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami. Bersyukur Cifrida yang imannya begitu teguh, kesaksian yang menguatkan kami bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan maha mendengar doa, dan Tuhan memiliki segala sesuatu. Apa yang ada pada kami sebenarnya hanya pinjaman sementara saja. Bersyukur kepada kesaksian penyerahan. Juga puisi yang disampaikan oleh Suryo mengingatkan kami sebagai orang Kristen yang asli, kami tidak boleh berhenti bertumbuh. Dan kini kami mau bertumbuh dalam firman, dalam pengetahuan akan Tuhan. Dan bersyukur pendeta muda Meli di tengah-tengah kami malam ini dan akan menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa bersama, Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga apa yang sudah disiapkan dan dibagikan buat kami sungguh membangun iman kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan membuat kami lebih mengasihi Tuhan secara nyata dan konkret, bukan hanya di bibir saja. Terpuji nama-Mu, berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Malam hari ini saya akan membagikan membawakan renungan. Ada 5 ayat firman Tuhan yang menguatkan ketika kita mengalami banyak cobaan dan ujian di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari kesusahan dan pergumulan hidup. Siapapun kita, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau orang biasa atau orang yang luar biasa, mau remaja, mau pemuda, mau dewasa, sekali lagi, mau hamba Tuhan, mau pendeta sekalipun, kita tidak pernah dan pasti pernah masuk atau mengalami kesusahan dan pergumulan hidup. Kesusahan dan pergumulan hidup ini bisa datang dalam hidup kita sebagai suatu ujian atau pencobaan. Ujian biasanya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai alat dalam tangan Tuhan, agar dalam kehidupan ini kita bisa bertumbuh dan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Kita bisa mengalami penyertaan Tuhan dan kemenangan melalui ujian-ujian hidup yang kita alami. Bapak Ibu, pencobaan pun dipakai Tuhan sebagai alat untuk melihat kadar pertumbuhan iman kita dan seberapa jauh kita mengenal Dia, Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu, dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti pencobaan, KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata pencobaan adalah proses, cara, perbuatan mencoba atau mencobakan. Pencobaan berasal dari kata dasar coba. Jadi pencobaan bisa diartikan sesuatu yang berasal dari hidup kita sendiri yang ingin coba-coba. Tentu ya, dalam hidup ini kita pernah ingin mencoba banyak hal. Baik yang mencoba-coba yang baik maupun yang mencoba-coba yang tidak baik. Sekali lagi, pencobaan bisa diartikan sesuatu yang berasal dari hidup kita sendiri yang ingin coba-coba. Tentunya kesempatan coba-coba kita juga dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan kita dan melemahkan iman percaya kita. Sebaliknya, pencobaan juga dipakai Tuhan sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk mengembalikan kita pada tujuan semula Tuhan menciptakan dan taruh kita di bumi ini. Yang penting di kita ketika kita mengalami cobaan dan ujian dalam hidup kita, pengharapan dan pertolongan Tuhanlah yang kita andalkan. Kita bersyukur
Kita punya Yesus yang sudah mengalami ujian, mengalami cobaan yang paling berat dalam hidupnya selama dia ada di dalam dunia ini. Dan dia menang mengatasi segala tantangan pencobaan yang dia alami selama dia hidup di dunia ini. Sehingga Yesus bisa menolong kita. Jangan pernah kita ragukan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah kita ragukan kebesaran Tuhan dalam hal menolong hidup kita. Nah, 5 ayat yang menguatkan ketika kita mengalami banyak cobaan dan ujian hidup adalah yang terambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang sangat populer. Mengatakan demikian, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu perhatikan kata-kata Allah setia dan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bisa diartikan bahwa ketika kita sedang mengalami pencobaan, pada saat kita sedang mengalami pergumulan, pada saat yang bersamaan tanpa kita sadari ada tangan Tuhan yang diulurkan bagi kita untuk bersama-sama kita menjalani masa-masa sulit dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan selalu ada mendampingi hidup kita dan pasti akan memberikan kekuatan, jalan keluar ketika kita mengalami berbagai pergumulan yang datang menimpa hidup kita. Bahkan dengan jelas dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah sesuatu yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya kita pasti dikuatkan dan pasti disertai Allah untuk sama-sama berjalan dengan Dia, dengan Allah ketika kita melewati masa-masa sulit dalam hidup kita. Mungkin beratnya pergumulan dalam hidup kita bisa membuat kita tidak melihat atau tidak merasakan ada tangan Tuhan yang tetap memegang kita. Karena saking beratnya pergumulan kita. Tapi saat-saat itulah kita harus memaksa, kita harus memacu hidup kita untuk meyakinkan dan tetap beriman bahwa ada penyertaan Tuhan ketika kita melewati pergumulan dan cobaan ataupun ujian di dalam hidup ini. Sekali lagi yang penting di sini adalah kita benar-benar percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita mau menghidupkan iman kita? Apakah kita akan tetap percaya dan mengandalkan Tuhan ketika kita mengalami pencobaan, pergumulan dalam hidup ini? Itu semua terbergantung kepada diri kita sendiri. Mari relakan hidup kita melalui ujian, pencobaan, dan pergumulan. Allah membentuk kita untuk mencapai tujuan Allah dalam hidup kita berselama kita ada di dunia ini. Yang kedua, dari 5 ayat yang menguatkan ketika kita mengalami banyak cobaan. Saya sangat bersyukur, saya dikonfirmasi dengan kesaksian dari Ibu Frida. Saya juga mengutip apa yang dikatakan Ibu Frida, yaitu dari Ayub 23 ayat 10, dikatakan demikian. Ayub 23 ayat 10, karena Tuhan tahu jalan hidupku, kata Ayub. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian,
Ayub menganggap penderitaan berat dalam hidup yang dia alami adalah sebagai ujian dalam hidupnya. Dan Ayub sangat percaya, Ayub sangat taat kepada Tuhannya yang menguji dia supaya dia akan timbul seperti emas. Kedekatan dan iman Ayub kepada Tuhannya dapat kita lihat dari perkataan Ayub yang dikatakan di dalam ayat ini. Karena ia, Tuhan tahu jalan hidupku. Bapak Ibu, biarlah jalan hidup Ayub menjadi kesaksian tentang iman dan pengenalan seseorang terhadap Tuhannya. Rasanya untuk zaman ini belum ada orang yang mengalami penderitaan seperti Ayub. Dalam sekejap hitungan jam kehilangan seluruh hartanya termasuk anak-anaknya. Bahkan dia mendapat hinaan dari istrinya. Dalam keadaan sedemikian, iman Ayub kepada Allah sungguh terbukti. Dalam ujian dan pencobaan yang dialami, dia tidak memberontak. Dia tidak komplain dan menyalahkan Tuhannya. Bahkan dia bisa mengatakan perkataan yang luar biasa untuk ukuran orang yang sangat menderita di zamannya. Dikatakan dalam ayat 1 ayat 21 sampai 22. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Wow, rasanya kita tidak akan bertemu orang seperti Ayub di zaman ini. Ayub bisa sedemikian tahan, tentunya karena Ayub mengenal Allahnya dengan benar. Tiap pagi Ayub datang kepada Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga setia mencari Tuhan? Datang kepadanya untuk bersekutu dengan Dia. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kita bisa mencobanya mulai dari 5 menit. 5 menit rasanya waktu yang sangat pendek. Tapi kita mau belajar dalam 5 menit kita bangun keintiman dengan Tuhan. 5 menit cukup banyak kata-kata yang keluar dari bibir kita untuk bicara sama Tuhan. Bangun keintiman sama Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan sebelum kita meninggalkan rumah kita. Biarkan Tuhan memberkati kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau Ayub saja dengan keadaan yang begitu mengenaskan bisa dipulihkan Allah. Bahkan segala sesuatu yang pernah hilang dalam hidupnya dengan dibalikan Tuhan dengan yang lebih baik lagi. Apalagi kita yang mungkin belum semenderita Ayub. Tentu bukan hal yang sulit bagi Allah untuk memulihkan keadaan kita semua. Yang penting kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Jangan kita pernah mengandalkan manusia karena manusia terbatas memberi pertolongan. Alkitab sudah memberitahu kita, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh pada Tuhan. Biarlah dalam kehidupan ini kita hanya mengandalkan dan percaya akan penyertaan dan pertolongan Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Ayat yang ketiga saya ambil dari Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tetap bisa hidup dalam sukacita dan menjaga hati kita ketika pencobaan menghampiri kehidupan ini. Memang pencobaan yang kita alami harus kita lihat
dari kacamata iman. Kalaupun itu berasal dari diri kita yang suka hidup coba-coba, tapi ketika kita menyadari kesalahan kita, bertobat sungguh-sungguh, maka saya percaya kita akan sanggup melewati hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Bahkan dalam ayat ini dikatakan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai percobaan. Artinya dalam hidup ini Tuhan tahu kita bisa jatuh berkali-kali dalam keinginan daging. Dan ketika kita bisa melewati pencobaan-pencobaan itu, hidup kita akan seperti anak yang berhasil lolos ujian. Ujian iman tentunya dalam hal ini. Dan berdampak menghasilkan ketekunan untuk hidup dalam diri kita ini. Terus menjadi anak Tuhan yang tekun walaupun kita di dalam banyak berbagai pencobaan. Dikatakan dalam ayat ini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi ayat ini mengingatkan kita, jangan banyak mengeluh dalam menghadapi pencobaan-pencobaan hidup. Tapi biarlah kita tetap menjaga hati kita. Kita tetap bersyukur sampai kita bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ayat yang keempat dari 5 ayat firman Tuhan yang menguatkan ketika kita mengalami banyak cobaan dan ujian hidup. Saya ambil dari Matius 26 sampai dengan ayat yang ke-41. Dikatakan demikian, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu, ada kunci yang Tuhan berikan kepada kita untuk menutup pintu hati kita agar tidak jatuh dalam pencobaan, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Bahkan dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Raja Salomo dengan berbagai banyak mengalami dinamika dalam hidupnya, menyadari bahwa untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan, salah satunya dan yang terpenting adalah menjaga hati. Kehidupan apa yang ingin kita jalani dalam hidup ini terbergantung dengan sikap bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaannya. Memang kalau bicara hati, cuma kita dan Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam hati kita. Hati adalah tempat tersembunyi dalam hidup kita yang cuma Allah yang tahu. Apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan dalam hati kita. Suami, istri, teman dekat, sahabat, kerabat, bahkan gembala saudara pun tidak ada yang tahu apa yang ada di hati kita. Untuk menjaga hati kita tetap bersih sehingga kita bisa kuat dalam pergumulan, dalam menjalani pergumulan hidup. Salomo mengajarkan kepada kita, jaga hati dengan segala kewaspadaannya. Kita harus menjalin dan memelihara kehidupan doa kita dengan selalu membangun keintiman dengan Tuhan, supaya benar kita bisa menjaga hati kita. Tanpa kekuatan, tanpa kuasa doa, kita tidak akan pernah bisa menjaga hati kita. Jangan pernah lupa untuk berdoa, karena doa adalah nafas yang menghidupi manusia batinia kita. Kalau manusia lahiriah kita aja kita jaga, kita pelihara, kita kasih makan makanan yang sehat. Begitupun manusia batinia kita.
kita harus beri makanan rohani yang sehat juga. Kita bisa makan makanan rohani yang sehat ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Kita makan makanan rohani dalam persekutuan kita dengan Tuhan, sehingga manusia batiniah kita dari hari ke hari semakin dikuatkan. Dan dengan kekuatan manusia batiniah kita bisa menjaga hati kita dan selalu waspada. Kita bangun keintiman dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, dan tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Dan yang terakhir ditulis saya ambil dari Yakobus 1 ayat 12. Ayat ini juga populer, dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Melalui berbagai pencobaan dan ujian hidup, kita akan menerima dan akan sampai pada tujuan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia di bumi ini. Ada upah yang akan kita terima ketika kita memenangkan pertarungan iman kita. Upahnya yaitu mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, biarlah melalui renungan ini kita kembali diingatkan. Dalam hidup ini hanya satu hal yang kita perlu, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, tetap tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tidak pernah Tuhan melepaskan genggaman tangan kita. Yang sering melepaskan genggaman tangan Tuhan itu kita, yang sering berontak minta dilepas. Tapi Tuhan selalu menggenggam tangan kita. Dan Dia rindu bersekutu dengan kita, menjadikan kita umat pemenang, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi pemenang dalam pergumulan, cobaan, ujian iman yang kita alami selama kita hidup di dalam dunia ini. Amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Melakukan segala perkara itu iman kita yakin Tuhan Yesus yang sudah menang akan memberikan kita kemenangan juga. Itu kita pegang. Janji Tuhan selalu ya dan benar. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu, yang setia seperti firman yang kami baru belajar Tuhan. Kamilah yang sering kurang setia, ampuni kami Tuhan. Biarlah malam ini iman kami dikuatkan oleh firman-Mu. Kami sungguh-sungguh setia memegang janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sanggup melakukan apa yang kami tidak sanggup. Kata-katamu selalu benar, tepat. Janjimu tidak pernah salah Tuhan. Ajar kami memegang janjimu. Agar kami tidak segampang-gampang berkata pencobaan ini sudah luar biasa, padahal masih biasa. Sebab kekuatan-Mu lah yang luar biasa, kuasa-Mu lah yang luar biasa Tuhan. Dan Kau berjanji akan membuka jalan yang baru. Pergumulan apapun yang dialami anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Kami minta bersama dalam nama Tuhan Yesus, buka jalan yang baru. Buka jalan yang baru yang melampaui pikiran dan doa-doa kami. Sebab kami yakin mujizat-Mu masih nyata setiap hari Tuhan. Biarlah iman kami semakin teguh, tidak goyah. Kami tahu bahwa ketika ujian iman Tuhan izinkan, maka iman kami akan muncul seperti emas.
emas yang dimurnikan, sehingga hidup kami lebih bercahaya ketika ada pencobaan dan ujian datang. Ibarat mutiara di tengah-tengah lumpur, tetap bercahaya, walaupun lingkungan dunia kami semakin kotor, jahat, najis. Ya Tuhan, jadikan iman kami bercahaya. Sebab kami adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beri kami pengertian yang jelas bahwa apapun yang kami miliki hari ini hanya pinjaman saja ya Tuhan. Kaulah pemiliknya. Kalau Tuhan izinkan itu diambil pun kami rela, sebab Tuhan Kau yang mengontrol segala sesuatu. Sebab itu ajar kami tidak ngotot, tidak memaksa, tidak mendesak, tidak mengatur Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh belajar menerima seutuh-utuhnya firman-Mu dan janji-Mu dan keputusan-Mu Tuhan. Walaupun kadangkala kami sulit mengerti dengan pikiran yang sempit dan kecil ini. Ampuni kami Tuhan, kalau kadangkala kami ingin cepat. Padahal Tuhan pengen kami belajar bersabar, tabah menunggu. Sebab ketika kami tabah dan menunggu dan bertahan, kami akan mendapatkan ketekunan. Hasil ketekunan itu membuat kami boleh tetap bersukacita, bersyukur, berbahagia di tengah-tengah kesulitan, tantangan, cobaan, ujian, penderitaan. Tetap ada sukacita sorgawi Tuhan. Itulah menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Sehingga dunia heran ketika menyaksikan orang-orang Kristen yang sejati berjalan di dunia ini dan menghadapi cobaan dan ujian. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami, kelak kami akan menerima mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Itulah yang menjadi sasaran kami Tuhan, tujuan kami, mata kami tembus pandang dari semua penderitaan ini, tembus sampai ke sorga yang mulia dan kekal. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami satu persatu, supaya kami setia menjadi prajurit doa yang terus berdoa, berjaga-jaga dengan tekun. Dan malam ini kami mau berdoa bersama-sama, berdoa syafaat. Di tengah-tengah kelelahan aktivitas kami mau melayani melalui doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan melayani pekerjaan-Mu ini Tuhan. Curahkan mujizat-Mu bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang menunggu lama. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang menunggu lama dalam sakitnya. Untuk Ibu Nina Panginda yang ada kelemahan di banyak tempat, entah liver, ginjal, punggung, kaki. Tuhan kasihanilah, kurangi sakitnya ya Tuhan, kurangi penderitaannya dan berilah kesembuhan sesuai mujizat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Biarlah di tengah-tengah pergumulan dia, imannya bercahaya untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu. Berkati Willy Aziz yang sedang direhab, dalam pemulihan stroke-nya sudah mulai berjalan dengan normal. Kami bersyukur Tuhan. Kasihani Pak Slamet Tarigan untuk pemulihan yang sempurna setelah radiasi. Kasihani Budi Sayugyo dalam proses kemoterapi. Kasihani Arthur Pala remaja kami Tuhan, sembuhkan dia dan beri dia kesempatan boleh sekolah Alkitab. Kasihani Lisa Nur Salim untuk gulanya, darah tingginya, kakinya yang sakit dan juga wan-wan kesehatan jantungnya. Tanggal 2 akan ke Indonesia, Tuhan berkati perjalanannya dan urusan-urusan di Indonesia. Mereka boleh selesaikan dengan baik. Kasihani adik ipar dari Ciolin di Toronto dalam pemulihan cancer. Walter suami Eti, mata kanannya belum jelas, Tuhan jamah, tumpangkan tangan-Mu Tuhan, sembuhkan matanya. Adik kami Charlie, Tuhan curahkan mujizat-Mu dan pakai dia untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Baby Noah, sembuhkan jantungnya yang masih satu titik lubang kecil, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Jane Atmojoyo untuk pemulihan jantungnya, Esther Francis untuk pemulihan abdomen dan tiroidnya, Tuhan tumpangkan tangan-Mu.
Mama Merin yang lemah kakinya masih bengkak sakit, Tuhan jamah dia. Kakaknya Ci Evi, beri dia daya ingat. Walaupun ada demensia, Tuhan biar dia tetap ingat firman-Mu, imannya diteguhkan. Yafet Martin, anak Cirita yang autoimun dan liver, Tuhan sembuhkan. Jamah mereka yang sakit, yang lemah tubuh satu persatu. Frida kakinya sakit, Tuhan tumpangkan tangan-Mu. Dan banyak yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, Tuhan sembuhkan mereka. Pemulihan dari Pak Indra, Pak Hari, Ci Sylvia Lee, Tuhan jamah mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Para senior kami, Om Paul Wardana, beri dia sukacita, kekuatan ekstra, semangat dalam mengkoordinir evergreen melayani para senior kami. Menemani Tante Lena tiap hari, beri dia daya ingat, anugerah-Mu yang baru ya Tuhan, kakinya lemah, Tuhan jamah. Dan semua senior yang lain, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Irene, Om Budi Pualamsa yang kakinya lemah tapi tetap setia beribadah, Ci Rostin, Ci Eti yang asma, Tante Oni di Indonesia, Maminya Ramona di Indonesia. Tuhan, mereka hidup dalam kesendirian. Temani ya Tuhan, mereka rasakan Engkau sahabat yang baik. Beri anugerah baru setiap hari. Pak Humphrey, Ci Sylvie yang setia melayani Tuhan, beri kekuatan ekstra. Beri karunia, beri sukacita, semangat baru sehingga terus menjadi teladan bagi anak-anak muda. Kasihani semua anak mantu cucu, tolong mereka boleh takut akan Tuhan, hormat orang tua dan memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Dengar doa kami ya Tuhan satu persatu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Dengar doa kami ya Tuhan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Tuhan, kami berdoa semua aktivis majelis kami yang melayani Tuhan. Berilah kami kekompakan, kesehatian, kesungguhan hati, persiapan-persiapan yang baik. Sehingga makin melayani, makin rendah hati, makin melayani, makin serius, makin melayani, makin mempersembahkan yang terbaik. Berkati seluruh jemaat IGNC menjadi jemaat yang berdoa, jemaat yang rindu belajar firman, bertumbuh makin dewasa, jemaat yang saling mengasihi, saling membangun, yang mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Sebab untuk itulah kami dipanggil ya Tuhan. Kami bersyukur untuk IGNC yang Tuhan mulai, Tuhan berjanji akan menggenapinya. Kami doakan untuk semua program yang ada, Tuhan tolong satu persatu bisa berjalan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati minggu ini ada perjamuan kudus, semua jemaat-Mu mempersiapkan hati dengan baik ya Tuhan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi ini ya Tuhan, yang sudah memegang janji firman Tuhan dengan setia Tuhan. Berkati gereja-gereja Injili, boleh tetap setia sampai akhir. Gereja-gereja liberal yang tidak takut Tuhan, yang melawan dan firman Tuhan, yang melakukan hal-hal yang tidak ada beda dengan dunia Tuhan, kasihani mereka. Beri mereka kesempatan untuk bertobat ya Tuhan, kembali kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasihani Indonesia dalam persiapan pemilu, Tuhan berilah keamanan. Inilah kestabilan politik dan ekonomi, Tuhan jauhkan dari segala hal yang tidak baik. Anasir-anasir jahat kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan patahkan. Tuhan pilihlah pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang memiliki visi dan misi yang jelas, program yang jelas untuk kesejahteraan rakyat. Bukan untuk kepentingan pribadi atau partainya. Tuhan tolong kasihani.
Amerika yang makin bobrok moralnya, Tuhan kasihani. Tolong mereka yang melawan firman Tuhan. Begitu banyak praktek-praktek yang melawan Tuhan. Aborsi, pembunuhan bayi. Tuhan kasihani supaya para wanita sadar bahwa mereka itu membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan yang memberi kehidupan. Tuhan kasihani kaum LGBTQ, kami berdoa untuk mereka. Tuhan beri hati yang bertobat kembali kepada firman-Mu. Rela menerima kebenaran sains yang benar. Rela menerima kebenaran firman Tuhan. Dan diberi hati untuk mengerti bahwa mereka dikasihi Tuhan. Dan ingin diselamatkan Tuhan. Kami berdoa untuk para politisi, para praktisi-praktisi yang melawan kebenaran-Mu, Tuhan kasihani. Supaya Amerika tidak binasa. Tetap menjadi pionir kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh muka bumi ini Tuhan. Khususnya negara-negara yang anti-Kristus, anti-kekristenan. Tuhan kasihani hamba-hamba-Mu dan gereja-gereja yang ada. Orang-orang Kristen yang tekun mengabarkan Injil. Baik melalui media sosial, literatur, radio, televisi. Pembagian Alkitab, penginjilan pribadi, persahabatan, program-program gereja lainnya. KKR, mission trip, Tuhan tolong. Supaya lewat semua cara ini banyak suku bangsa mendengar Injil keselamatan dan boleh menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya kami menyerahkan pergumulan kami masing-masing. Baik yang hadir di sini, yang di rumah. Masalah keluarga, masalah relasi, masalah status, masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah sekolah, masalah apa saja yang hamba tidak mengerti dan banyak manusia tidak mengerti, tapi Tuhan Yesus Kau mengerti dan Kau tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Bukalah jalan yang baru ya Tuhan, sesuai firman mengatakan ketika cobaan ujian datang, Engkau pasti membukakan jalan yang baru. Dengarkan doa anak-anak-Mu Tuhan dan buka jalan baru sesuai waktu-Mu yang terindah. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang, dalam doa. Malam gelap jadilah terang, malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, dokter segala dokter, raja segala raja, gembala kami yang baik yang hidup selama-lamanya. Kami berdoa dan memohon berkat Tuhan, memohon jalan yang terbaik, memohon mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Saudara, 2 hari lagi, hari Minggu tetap ada ibadah live di gereja. Ada 3 kali kebaktian, jam 9 bahasa Inggris, jam 11 dan jam 6 sore bahasa Indonesia. Dan hari Minggu ini ada perjamuan kudus. Mari saudara datang beribadah dan terima perjamuan kudus. Ingat akan cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu hari Minggu. Tuhan memberkati.